ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Oleh inilah penyebab terjadinya kesyirikan pertama sekali di muka bumi ini. Terjadinya dosa terbesar pertama sekali di muka bumi ini adalah karena mencintai, memuliakan orang-orang soleh secara berlebihan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Nuh ayat ke-23. Wa qalu la tadharunna alihatakum. Dan mereka, kaum Nabi Nuh yang tidak beriman itu berkata, jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan yang kalian sembah. Jadi mereka mencegah kaumnya untuk beriman kepada Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh mengatakan beribadahlah kepada Allah saja. Tinggalkan semua yang kalian sembah selain Allah. Maka sebagian mereka mengatakan kepada sebagian yang lain, jangan tinggalkan Tuhan-Tuhan yang kalian sembah. Kemudian mereka rinci lagi siapa nama Tuhan-Tuhan mereka itu. Wala tadharunna wadda wala suwa'a wala yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Dan jangan kalian tinggalkan Wad, Suwa, Yaghuts, Ya'uq dan Nasr. Jadi mereka sebutkan 5 nama yang mereka anggap sesembahan mereka selain Allah. Jemaah sekalian, ini peristiwa zaman dahulu. Mungkin sekarang kita nggak pernah mendengar lagi orang yang menyembah 5 makhluk ini. Padahal 5 makhluk ini yang pertama dituhankan selain Allah. Dulu tidak seorang pun manusia menyembah kepada selain Allah. Itulah arti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 213. Kata Allah, kanan nasu ummatan wahidata. Dulu manusia adalah umat yang satu. Kemudian terjadilah perpecahan. Faba'atsallahu nabiyyina mubasysyirina wa mundzirina. Maka Allah pun mengutus para nabi untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Apa maksud ayat ini jemaah sekalian? Surat Al-Baqarah ayat 213. Dulu manusia adalah umat yang satu. Artinya, kata Ibnu Abbas radhiyallahu generasi keturunan beliau, kata Allah, mereka umat yang bersatu. Artinya apa? Mereka semua menyembah hanya kepada Allah yang satu saja. Tidak ada yang mereka sembah selain Allah. Maka pertama terjadi dosa syirik di zaman Nabi Nuh. Tidak jamaah sekalian. 5 orang ini kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma adalah akhirnya orang-orang soleh itu pun disembah. Jadi jamaah sekalian, ini kisah awal terjadinya dosa syirik pertama sekali di muka bumi, yang terdapat dalam surat Nuh ayat ke-23. Setelah melewati 10 generasi, manusia tidak ada yang melakukan dosa syirik. Dosa lain ada, seperti anak Adam membunuh saudaranya. Tapi menyembah kepada selain Allah tidak ada sampai melewati 10 generasi. Itulah yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 213. Kemudian zaman pun berlalu.
Ternyata umat-umat berikutnya setelah Nabi Nuh alaihi salam, generasi berikutnya yang kemudian terjerumus dalam syirik, setelah Allah memberikan kepada mereka kitab Taurat dan Injil, maka orang-orang yang diberi kitab Taurat, mereka mengatakan Uzair anak Allah. Orang-orang yang diberi kitab Injil, mereka mengatakan Isa anak Allah. Dengan maksud apa? Memuliakan, tapi dengan cara berlebihan. Maka Allah pun mengatakan, wahai ahlul kitab, jangan kalian berlebihan dalam agama kalian, dan jangan kalian berbicara atas Allah tanpa ilmu. Jadi dalam surat An-Nisa ayat 171 Allah sebutkan dua sebab mereka tersesat. Pertama, karena berlebihan dalam beragama, termasuk berlebihan dalam memuliakan orang soleh. Dan disebut berlebihan, jamaah sekalian, apabila melampaui batasan syariat. Itu yang dimaksud berlebihan. Kalau dia masih di dalam batasan syariat, itu yang tepat. Kalau dia kurang dalam dari batasan syariat, berarti dia meremehkan. Ini manusia secara umum selalu seperti itu, terbagi menjadi tiga. Orang yang beragama tapi berlebihan. Yang kedua, orang yang meremehkan agama. Maka yang ketiga, itulah yang tepat, beragama sesuai ketentuan Allah dan Rasulnya. Jangan berlebihan, jangan meremehkan. Kemudian sebab yang kedua, karena berbicara tentang Allah tanpa ilmu, tanpa ada dalilnya. Yang pertama masih sama, karena sifat berlebihan. Di antara bentuk berlebihan mereka adalah memuliakan orang soleh secara berlebihan. Yang kedua, karena mereka ikut-ikutan kepada orang yang sesat terdahulu, meniru-niru kaum yang sesat. Jadi kalau kita kumpulkan antara dua ayat ini, An-Nisa 171 dan Al-Maidah 77, kita bisa mendapatkan tiga sebab manusia tersesat. Yang pertama, karena berlebihan dalam beragama, termasuk yang kita bahas, berlebihan dalam memuliakan orang soleh. Itu disebutkan dalam dua ayat sekaligus. Kemudian yang kedua, karena berbicara tentang Allah atau tentang agama Allah tanpa ilmu, tanpa dasar petunjuk dari Allah. Kemudian yang ketiga, karena tasyabbuh, ikut-ikutan kepada orang yang tidak beriman. Dan dalam hadis yang diriwayatkan Imam An-Nasai dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal ghuluwa fid din, fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghuluwu fid din." Jauhilah oleh kalian sifat gulu, yaitu sikap berlebih-lebihan dalam beragama. Karena sesungguhnya yang membinasakan, yang menyesatkan umat-umat sebelum kalian adalah sifat gulu dalam beragama. Jemaah sekalian, sifat gulu dalam beragama itu contoh sangat banyak.
kita harus pahami, kita harus pelajari untuk kita waspadai. Maka yang benar selalu bersikap pertengahan, bersikap moderat. Karena Islam itu agama moderat. Ja'alnakum ummatan wasata, kata Allah, kami jadikan kalian wahai umat Islam umat pertengahan, umat yang moderat. Tapi apa arti moderat? Arti moderat dalam Islam itu adalah mengikuti ajaran Islam yang asli. Jangan melampaui batas ketentuan syariat, jangan pula meremehkan. Ini dua sebab manusia itu terjerumus dalam penyimpangan, dalam memuliakan orang saleh. Tapi di kesempatan ini kita akan menyebutkan sampai 10 macam. Dan dari 10 macam ini pun masih banyak cabang. Dan ini termasuk pembahasan yang cukup serius, bukan pembahasan santai. Jadi perlu perhatian. Ini pembahasan yang cukup serius. Mari kita bahas jemaah sekalian satu persatu. Kalau dia sesuai syariat, maka itulah yang Allah perintahkan. Itu tidak berlebihan. Yang pertama adalah berlebihan dalam memuliakan kubur orang soleh yang dapat menjadi pintu syirik. Ini yang pertama. Berlebihan dalam memuliakan kuburan orang soleh yang dapat menjadi pintu kesyirikan. Poin yang pertama ini saya ingin sebutkan 7 contohnya secara singkat insyaallah. Yang pertama, mewarnai atau menyemen kuburan. Yang kedua, membangun kuburan. Dan ini sebenarnya berlaku umum, baik itu kuburan orang soleh atau kuburan siapapun. Itu terlarang. Disebutkan larangan terhadap 2 poin ini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih beliau dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyujassasal qabru wa ayyuq'ada alaihi wa ayyubna alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mengapuri atau menyemen kuburan. Juga melarang duduk di atasnya. Juga melarang membangun di atasnya. Membangun di atasnya artinya membuat sebuah bangunan, apakah dari batu atau dari kayu atau dari kemah, sama saja. Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitab beliau Nailul Autar, beliau adalah ulama dari abad ke-12 Hijriyah, mengatakan fihi dalilun ala tahrimil bina alal qabri. Dalam hadis ini terdapat dalil diharamkannya membuat bangunan di atas kuburan. Tapi kata beliau, wa fassala Syafi'i wa ashabuhu. Imam Syafi'i dan murid-murid beliau merinci. Kata mereka, faqalu in kana al-bina fi milkil bani fa makruhun. Kalau bangunan itu di kuburan milik pribadi, hukumnya makruh. Wa in kana fi maqbaratin musbalah fa haramun. Tapi kalau bangunan itu di pekuburan umum, maka hukumnya haram. Ini dalam mazhab Syafi'i. Tapi Imam Asy-Syaukani mengatakan wala dalila ala hadza tafsil. Tidak ada dalil perincian seperti ini. Artinya enggak ada bedanya walaupun milik pribadi
pekuburan keluarga misalkan, maupun pekuburan umum, kata beliau, kata Imam Asy-Syaukani, hadis menunjukkan itu adalah diharamkan. Jadi dalam mazhab Syafi'i minimalnya makruh kalau milik pribadi. Kalau milik umum menjadi haram. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, ra'aitul a'immata bi Makkah ya'muruna bihadmi ma yubna. Dalam kitab beliau Imam Syafi'i mengatakan, dalam keadaan beliau memuji, aku melihat para pemimpin di kota Mekah memerintahkan untuk menghancurkan kuburan yang ditinggikan. Artinya dikembalikan ke bentuk aslinya. Imam Syafi'i mengatakan seperti itu karena beliau ingin menjelaskan yang berhak merubah kemungkaran dengan tangan itu pemerintah. Kita masyarakat nggak boleh, kecuali kuburan milik keluarga kita, itu pun dengan syarat tidak memunculkan mudarat yang lebih besar. Kalau kita misalkan mau merubah kuburan yang sudah terlanjur dibangun tapi bisa menimbulkan perang keluarga, maka itu ditunda sampai mereka paham. Kalau mereka belum paham, maka menjadi mudarat. Jadi sampai seperti itu. Para pemimpin di kota Makkah dulu, kata Imam Syafi'i, mereka memerintahkan untuk mengembalikan kuburan ke bentuk aslinya. Dan ini juga sebenarnya bukan hal baru. Di masa Nabi SAW, beliau telah memerintahkan Ali bin Abi Thalib, alla tada'a timthalan illa tamastahu wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Jangan kamu biarkan ada patung-patung makhluk bernyawa kecuali engkau musnahkan, dan jangan kamu biarkan ada kuburan yang ditinggikan kecuali engkau kembalikan ke bentuk aslinya. Ini juga perintah Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali bin Abi Thalib setelah menjadi khalifah, menjadi pemimpin kaum muslimin, beliau memerintahkan itu kepada pegawainya. Ini juga termasuk dalil kalau merubah kemungkaran menggunakan power, kekuatan, itu harus dengan keputusan pemerintah. Kalau masyarakat melakukannya, malah memunculkan mudarat yang lebih besar. Kita sebagai masyarakat hanya bisa memberi nasihat, tentu dengan cara yang baik, dengan hikmah, dengan kelembutan. Lebih bagus lagi kalau kita sampaikan, ini bukan ajaran baru. Ini lihat, ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis, dan ada dasarnya dari penjelasan ulama, bukan pemahaman baru. Di dalam hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi juga dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tujassasal kubur wa an yuktaba 'alaiha wa an yubna 'alaiha wa an tuta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mengapuri atau menyemen kuburan, dan juga melarang untuk menulis di atasnya, dan melarang membangun di atasnya, serta melarang untuk diinjak. Jemaah sekalian, kalau kita gabungkan dua hadis ini, dua-duanya hadis Jabir. Pertama riwayat Muslim, yang kedua riwayat Tirmidzi. Maka ada 5 yang dilarang Nabi SAW. Ada 5 yang dilarang. Yang pertama, larangan mengapuri kuburan. Yang kedua, larangan membangun di atas kuburan. Yang ketiga, larangan menulis di atas kuburan. Yang keempat, larangan duduk di atas kuburan. Yang kelima, larangan menginjak kuburan. 5 ini bisa kita bagi 2 saja. 3 larangan berlebihan, 2 larangan meremehkan. Jadi dua-duanya terlarang. Jangan kita berlebihan, jangan pula kita remehkan. Kuburan seorang muslim kita duduki, kita injak,
ini juga perbuatan dosa. Harus kita hormati, harus kita muliakan, apalagi kuburan orang soleh. Tapi cara memuliakannya jangan berlebihan. Maka yang ketiga, Syafi'i itu mayoritas ulama Syafi'i berpendapat tidak sampai haram tapi makruh. Sebagaimana dalam Al-Majmu' Imam Nawawi, imam besar dalam mazhab Syafi'i mengatakan yukrahu an yujassasal qabru wa an yuktaba alaihi ismu sahibihi au ghairu dzalik. Dimakruhkan mengapuri kuburan dan dimakruhkan juga menulis di atasnya. Apakah menulis nama pemilik kuburan atau tulisan selain itu? Ini dalam mazhab Syafi'i. Beliau menceritakan Rasulullah SAW bersabda ketika beliau sakit menjelang wafat. Maka jemaah sekalian, tentu di detik-detik terakhir ini Rasulullah SAW akan menyampaikan ajaran yang paling penting kepada kita. Maka di antara yang beliau sampaikan ketika itu, la'anallahu liyahuda wan nasara ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajida. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Artinya Nabi SAW mengingatkan kita, jangan mengikuti apa yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani terhadap kuburan para nabi dan kuburan orang soleh. Dan jemaah sekalian, larangan menjadikan kuburan orang soleh untuk tempat ibadah itu mencakup 3 larangan. Mengubur di masjid, maka ini semuanya terlarang. Imam Syafi'i dalam kitab beliau Al-Mengatakan, wa akrahu an yubna 'alal qabri masjidun wa an yusawwa au yusalla alaihi wa huwa ghairu musawwa. Dan aku benci apabila dibangun masjid di atas kuburan walaupun kuburannya sudah enggak terlihat. Kuburannya disembunyikan, atau melakukan sholat di kuburan itu tanpa ada masjid sedangkan kuburannya masih terlihat jelas, yakni annahu zahirun ma'rufun au yusalla ilaihi, atau sholat menghadapnya. Jadi kata Imam Syafi'i, ini semuanya aku tidak suka. Wa in shalla ilaihi ajza'ahu wa qad asa'ah. Tapi kata beliau, andai seseorang melakukan solat di kuburan itu, solatnya sah, namun dia telah berbuat buruk. Kata Imam Syafi'i, solatnya sah, namun dia telah berbuat buruk. Namun Imam Ahmad berpendapat solatnya tidak sah. Ada pendapat pertengahan buruk. Kemudian beliau meriwayatkan juga akhbarana Malik, Imam Malik, guruku mengabarkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qatalallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Semoga Allah memerangi Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Kemudian beliau menjelaskan kenapa beliau melarang beribadah di kuburan. Wa akrahu hadhihi lis-sunnati wal athar wa annahu kariha wallahu ta'ala a'lam an yu'azzimahu ahadun minal muslimin, yakni yutakhadhu qabruhu masjida
wa lam tu'man fi dzalikal fitnah wad dhalal ala ma ya'ti ba'dahu. Kata Imam Syafi'i, aku melarang fitnah wad dhalal ala ma ya'ti ba'dahu. Perbuatan itu beribadah di kuburan dapat menyebabkan fitnah. Fitnah yang dimaksud adalah menjerumuskan dalam syirik. Begitu pula berbagai kesesatan yang akan terjadi sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi Imam Syafi'i melarang orang beribadah di kuburan karena ada hadis yang jelas, dan beliau jelaskan kenapa? Karena itu bisa menjerumuskan dalam kesyirikan. Begitu pula berbagai macam kesesatan. Baik. Kemudian yang kelima, termasuk berlebihan terhadap kuburan orang soleh adalah membuat penerangan di kubur itu. Di kuburan. Jadi hadis ini menunjukkan membuat penerangan di kuburan itu terlarang. Tapi jemaah sekalian, hadis ini diperselisihkan para ulama. Sebagian ulama menganggap hadis ini dhaif. Namun di lain sisi ada nukilan ijma. Ulama Islam sepakat hukumnya itu terlarang. Walaupun hadisnya dhaif, tapi ada ijma hukumnya terlarang. Sebagaimana disebutkan dalam Majmu' al-Fatawah Syekhul Islam, bina'ul masjid wa israjul masabih 'alal kubur mimma lam a'lam fihi khilafan annahu maksiyatun lillah wa rasulih. Membangun masjid di kuburan dan membuat penerangan untuk kuburan-kuburan termasuk kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya, dan aku tidak mengetahui ada perbedaan pendapat ulama padanya. Jadi beliau yang meneliti ucapan-ucapan ulama tentang hukum membuat penerangan di kuburan, maka kata beliau tidak ada perbedaan pendapat ulama, itu adalah terlarang. Dan juga karena itu menyerupai perbuatan orang-orang musyrik dalam mengagungkan patung-patung mereka. Mereka buat lampu-lampu untuk menerangi. Dan juga minimalnya itu adalah penyia-nyiaan harta. Karena kita buat penerangan bagaimanapun jemaah terhadap kuburan orang soleh adalah melakukan perjalanan jauh untuk ziarah kubur orang soleh. Jemaah sekalian, ziarah kubur itu sunnah. Ziarah kubur itu sunnah. Nabi SAW mengatakan, zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Berziarahlah ke kuburan, karena itu akan mengingatkan kalian kepada kematian. Ini penting jemaah sekalian. Seringkali kita sudah terlena dengan dunia ini. Perlu kita sekali-kali berziarah kubur agar kita ingat mati. Makanya di kubur itu jangan bercanda, jangan ketawa-ketawa, harus merenung. Ketika kita melihat kuburan, ingat besok kita di dalam kubur itu. Ingat mati. Jadi itu sunnah. Tapi kalau harus melakukan perjalanan jauh untuk berziarah kubur, itu terlarang. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid, al-masjidil haram wa masjidi hadha wal masjidil aqsa. Kata Nabi SAW, tidak boleh melakukan perjalanan jauh kecuali ketiga masjid. Maksudnya perjalanan jauh karena kemuliaan tempat itu, untuk melakukan satu ibadah khusus padanya yang hanya bisa dilakukan di tempat itu. Tidak dibolehkan kecuali ketiga masjid saja. Masjidil Haram, masjidku ini, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa.
Maka banyak ulama memahami kalau begitu hadis ini juga mengandung larangan melakukan perjalanan jauh untuk berziarah kubur. Walaupun ini juga termasuk perbedaan pendapat ulama, sebagian mengharamkan, sebagian memakruhkan, sebagian sampai membolehkan asal tidak berlebih-lebihan dalam memuliakan penghuni kubur itu setelah sampai di sana. Kalau kita mau hati-hati, hendaklah kita hindari. Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim dalam kitab beliau Ar-Raddu 'alal Ikhna'i mengatakan, wal qadi Iyad ma'a Malikin wa jumhurin ashabihi yaquluna. Imam Al-Qadi Iyad juga Imam Malik dan kebanyakan murid-murid beliau berpendapat, inna safar ila ghairil masajid thalatha muharramun ka kuburil anbiya. Sesungguhnya perjalanan jauh untuk kemuliaan satu tempat selain ketiga masjid ini, maka hukumnya adalah haram, seperti untuk berziarah ke kuburan para nabi. Ini pendapat mayoritas ulama Malikiyah. Adapun ulama Syafi'iyah, mereka berbeda pendapat. Ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan, ada yang membolehkan. Kalau kita kembali kepada dalil, maka kita berhati-hati, jangan berlebihan. Kalau untuk sekedar berziarah kubur, tidak harus kita melakukan perjalanan jauh. Kemudian yang ketujuh, termasuk berlebihan dalam memuliakan kubur orang soleh adalah memuliakan kuburan dengan semua cara yang tidak berdasarkan dalil. Syai'in, yang memerintahkan kita, tidak ada seorang pun yang menyuruh kita mencium salah satu kuburan para nabi atau orang-orang soleh, tidak pula mengusap-ngusapnya. Apakah kuburan nabi kita atau kuburan Nabi Ibrahim atau kuburan siapa saja. Bahkan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, salah seorang imam besar dalam mazhab Syafi'i, itu beliau menyebutkan dalam kitab beliau Az-Zawajir an Iktirafil Kabair. Ibnu Hajar Al-Haytami adalah imam besar yang masyhur dari kalangan mazhab Syafi'i. Dalam kitab beliau yang membahas khusus tentang dosa-dosa besar, itu beliau sebutkan kurang lebih 400-an dosa besar. Maka diantara yang beliau sebutkan, al-kabiratu tsalitsatu war-rabi'atu wal khamisatu wasadisatu wasabi'atu wathaminatu wattis'un. Dosa besar yang ke 93, 94, 95, 96, 97, 98. Berarti 6. 93 sampai 98. 6 dosa besar. Apa saja itu? Ittikhadzul kubur masajid. Pertama, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Wa iqadus suruj 'alaiha. Yang kedua, membuat lampu-lampu untuk menerangi kuburan itu. Wattikhadhuha awthanan. Yang ketiga, menjadikannya berhala-berhala yang disembah. Wattawaf biha. Yang keempat, bertawaf mengelilinginya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah di Karbala, di Irak, di kuburan Al-Husain. Mereka tawaf mengelilingi kuburan beliau. Kata Imam Ibnu Hajar, itu termasuk dosa besar. Lihat, terhadap orang soleh, meyakini kuburnya keramat, kemudian berdoa kepada orang soleh itu. Dan ini bukan lagi pintu syirik, tapi sudah sampai tingkat syirik. Meyakini kuburan itu keramat. Artinya kalau kita datang di kuburan itu, berdoa kepada penghuni kubur itu, maka hajat-hajat kita akan terkabul. Maka jemaah sekalian, ini termasuk syirik. Kenapa? Karena doa itu ibadah. Doa itu ibadah. Ibadah itu hak Allah.
tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Dan orang yang berdoa kepada penghuni kubur, atau berdoa kepada orang soleh yang sudah wafat, ataupun orang soleh yang masih hidup, sama saja. Bentuknya ada dua, dan dua-duanya syirik. Yang pertama, dia berdoa kepada orang soleh itu dengan niat agar doanya diteruskan kepada Allah. Yang kedua, dia berdoa kepada orang soleh itu dengan keyakinan orang soleh itulah yang mengabulkan doanya. Maka dua-duanya adalah syirik, namun yang kedua lebih parah. Yang kedua lebih parah. Dan kesyirikannya di sini bisa menjadi 3 bentuk syirik. Yang pertama, berdoa kepada selain Allah itu syirik dalam ibadah. Rasulullah SAW menegaskan, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Makanya Allah melarang di surat Yunus ayat 106, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Janganlah kamu berdoa kepada selain Allah yang sama sekali tidak bisa memberi manfaat kepadamu, tidak pula bisa menimpakan mudarat. Kalau kamu melakukannya, kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang berbuat syirik. Ini yang pertama, doa itu adalah ibadah. Maka berdoa kepada selain Allah sama saja menyembah selain Allah. Yang kedua, syirik dalam sifat Allah. Karena hanya Allah yang maha mampu mendengarkan doa seluruh makhluknya. Kalau kita yakin ada wali Allah, baik dia masih hidup maupun sudah wafat, maha mampu mendengarkan semua doa yang dipanjatkan kepadanya, berarti kita telah samakan dia dengan Allah. Kemudian yang ketiga, apabila seseorang meyakini makhluk itulah, orang soleh itulah yang maha mampu mengabulkan doanya, maka ini syirik dalam sifat Allah sebagai Rabb. Jemaah sekalian, Allah adalah Rabb kita. Di antara makna Rabb adalah maha mampu mengabulkan semua doa yang dipanjatkan kepadanya. Kalau kita yakini ada orang soleh, ada nabi, ada malaikat sekalipun yang maha mampu mengabulkan doa, maka berarti kita telah meyakini makhluk itu sama dengan Allah, sehingga itu termasuk syirik. Dan bahkan jemaah sekalian, tidak ada dalil yang menunjukkan orang-orang yang sudah wafat bisa mendengarkan doa yang dipanjatkan kepada mereka. Tidak ada dalil. Dalam surat Fatir ayat ke-22, Allah malah menegaskan, wa ma anta bimusmi'in man fil kubur, wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Engkau tidak bisa memperdengarkan kepada mereka yang ada di alam kubur. Begitu pula dalam surat An-Naml ayat ke-80, innaka la tusmi'ul mauta. Kamu tidak akan bisa memperdengarkan kepada mereka yang sudah wafat. Memang ada hadis-hadis yang menunjukkan di kondisi tertentu mayit bisa mendengarkan, tapi itu enggak berlaku umum. Tidak berlaku umum. Contohnya jemaah sekalian, saat kita datang ke kuburan kemudian kita mengucapkan salam. Di sini ada perbedaan pendapat ulama. Apakah kita mengucapkan salam itu semata-mata doa, atau karena orang-orang yang sudah wafat itu bisa mendengarkan? Memang sebagian ulama berpendapat karena mereka mendengarkan dan mereka jawab salam kita, walaupun kita nggak dengar. Karena kalau dengar mungkin kita juga lari dari kubur. Memang ada pendapat ulama seperti itu,
Tapi kita hanya boleh meyakini sebatas itu saja. Sebatas mendengarkan salam kita. Nggak boleh kita tambahkan dengan yang lainnya. Karena nggak ada dalilnya. Begitu pula jemaah sekalian, saat orang-orang meninggalkan kuburannya, kata Nabi SAW, mayit itu mendengarkan langkah-langkah kaki mereka. Dan ini berlaku umum, mayitnya muslim maupun kafir sama-sama mendengarkan. Jadi itu bukan sebuah keistimewaan. Maka kita meyakini dia bisa mendengarkan sebatas itu saja. Adapun doa-doa kita, nggak ada dalil yang menunjukkan mereka mendengarkan. Bahkan jemaah sekalian, kita dianjurkan selalu bersalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Kita ucapkan Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ya Allah, curahkanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Itu beliau tidak mendengarkan salawat dan salam kita lalu menyampaikan kepadaku salam kalian. Jadi Nabi SAW nggak bisa mendengarkan langsung. Beliau bukan yang maha mendengar. Sampai ada malaikat khusus nama Nabi Muhammad SAW disebut dan kita bersalawat. Tapi bersalawatnya cukup kita dengarkan sendiri. Jangan dikeraskan sehingga mengganggu yang lain. Ada malaikat khusus Allah tugaskan untuk mendengarkan salawat dan salam kita, lalu disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan beliau bersabda, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asyran. Barang siapa bersalawat kepadaku 10 kali, 1 kali, maka Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Salawat Allah kepada kita jemaah sekalian termasuk ampunan dan rahmat Allah tercakup di dalamnya. Jadi di majelis ilmu seperti ini kita mendengarkan pemateri berkata Rasulullah SAW bersabda, langsung kita ucapkan salawat Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi jangan dikeraskan. Maka luar biasa. Ini diantara keutamaan menghadiri majelis ilmu. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga, termasuk berlebih-lebihan terhadap orang soleh atau terhadap kuburan orang soleh yang sudah sampai tingkat syirik adalah mencari berkah dari kuburan orang soleh itu, atau dari batu-batuannya, atau meyakini batu-batuan dari kuburan orang soleh itu dapat dijadikan sebagai jimat. Jadi di sini ada 2 bentuk kesyirikan. Yang pertama, mencari berkah dari sesuatu yang Allah tidak tetapkan padanya ada keberkahan untuk kita harapkan keberkahannya. Maka ini termasuk syirik. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi dari Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatsa wa ahdin bi kufrin. Kami keluar bersama Rasulullah SAW menuju perang Hunain, dan kami ketika itu baru masuk Islam. Walil musyrikina sidratun yaqufuna indah wa yanutuna biha aslihatahum. Atu anwat, pohon untuk menggantungkan senjata supaya senjata itu diberkahi sehingga menjadi senjata sakti atau benda bertuah. Dan jemaah sekalian, di sini juga ada faedah penting meyakini adanya benda-benda bertuah, benda-benda yang punya kesaktian. Itu termasuk keyakinan orang-orang musyrik jahiliyah. Dan itu khurafat. Itu hanyalah khurafat. Tidak ada dalam kenyataan. Tidak ada dalam kenyataan ada sebuah keris yang sakti. Tidak ada. Tapi bagaimana kalau faktanya
keris itu bisa berdiri sendiri, bisa terbang. Maka ketahui jemaah sekalian, itu permainan setan. Itu adalah permainan setan atau sihir para dukun. Nggak ada, semua benda sama, nggak ada yang memiliki keutamaan kecuali ada dalil yang menjelaskan benda ini memiliki keutamaan. Contohnya apa? Ka'bah. Itu pun keutamaannya bukan kita usap-usap kemudian kita usapkan ke tubuh kita, tidak, tapi kita tawaf di Ka'bah itu. Selain yang tidak disebutkan dalam dalil, tidak boleh kita meyakini benda itu memiliki keutamaan. Jadi ini keyakinan orang musyrik dahulu. Ada benda-benda pusaka, senjata mereka menjadi sakti kalau digantungkan di pohon yang bisa memberi berkah. Maka ketika melewati pohon itu, sahabat menceritakan, famararna bisidratin faqulna ya Rasulullah ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Kami pun melewati pohon itu. Kami berkata, wahai Rasulullah, tolong tetapkan untuk kami pohon untuk mencari berkah sebagaimana milik mereka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahu akbar, innaha sunan. Allah Maha Besar. Itu tradisi orang-orang musyrik. Qultum walladzi nafsi biyadihi kama qalat banu Israil li Musa. Ucapan kalian demi Allah yang jiwaku ada di tangannya sama dengan ucapan Bani Israel kepada Musa, yaitu ketika Bani qala innakum qaumun tajhalun, maka Nabi Musa menegaskan sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh. Maksudnya bodoh gimana jemaah sekalian? Tidak mempelajari ilmu agama, tidak tahu tentang agama. Itulah yang menjerumuskan mereka dalam dosa syirik. Jadi kata Nabi SAW, ucapan kalian minta pohon agar bisa mencari berkah dari pohon itu sama dengan ucapan kaum Nabi Musa minta dibuatkan patung untuk disembah. Maka kita pun paham bahwa mencari berkah dari sebuah pohon adalah syirik. Dan ini berlaku untuk semua benda, benda apapun. Apakah itu pepohonan, batu-batuan, termasuk kuburan-kuburan, tidak ada dalil yang menunjukkan itu termasuk syirik. Rasulullah SAW menegaskan, man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa menggunakan jimat, mempercayai jimat, maka dia telah berbuat dosa syirik. Dan ini juga hadis yang berlaku umum, jimat dalam bentuk apapun. Apakah itu batu dari kuburan, ataukah sebuah cincin, gelang, apapun itu. Maka Nabi SAW menegaskan itu adalah termasuk syirik. Kenapa? Karena hanya Allah lukisan-lukisan orang-orang soleh tersebut. Ini termasuk cara pemuliaan yang berlebihan, melampaui batas, dan dilarang keras di dalam syariat, dalam hadis-hadis yang mutawatir, hadis-hadis yang sangat banyak diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Di antaranya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna asyaddan nasi adzaban
indallahi yaumal qiyamah al-musawwirun. Sesungguhnya termasuk orang-orang yang paling keras azabnya di sisi Allah kelak di hari kiamat adalah orang-orang yang yang membuat patung atau membuat lukisan gambar bernyawa, maka tempatnya di neraka akan dijadikan setiap satu rupa makhluk bernyawa yang dia buat satu jiwa yang akan mengazabnya di neraka jahanam. Jadi jemaah sekalian, walaupun sebagian orang menganggap di zaman ini bahwa ini sebagai seni, tapi ternyata hadis-hadis memberi larangan keras. Hadis-hadis memberi larangan keras. Bagaimana pendapat ulama-ulama mazhab tentang hadis-hadis ini? Ada rincian, ada perincian. Yang pertama, kalau patung itu dibuat untuk disembah, maka ulama 4 mazhab semuanya sepakat, itu hukumnya haram. Yang kedua, kalau itu dalam bentuk patung atau semisal dengan patung, apakah dibuat dari batu, dipahat atau dari kayu, maka ulama juga sepakat, ulama 4 mazhab itu hukumnya haram. Ini disepakati ulama 4 mazhab, tidak ada perbedaan pendapat. Kalau kita buka buku-buku fikih, ulama 4 mazhab ini tidak ada perbedaan pendapat. Kemudian yang ketiga, lukisan. Lukisan, mayoritas ulama berpendapat lukisan itu kalau bukan untuk disembah hukumnya haram. Hanya sebagian ada orang menyembah lukisan hari ini, banyak, masih banyak. Kalaupun bukan untuk disembah, cuma lukisan saja, maka mayoritas ulama dari 3 mazhab berpendapat haram. Hanya 1 mazhab Malikiyah yang berpendapat makruh. Makruh pun bukan berarti boleh kan, tetap tidak boleh, cuma tidak sampai haram menurut Malikiyah. Nah, bagaimana dengan foto dan video zaman sekarang? Karena foto dan video dahulu itu termasuk makhluk bernyawa. Kenapa? Karena hakikatnya itu bukan asli. Hakikatnya itu bukan asli. Jadi intinya ulama kontemporer beda pendapat. Itu lebih bagus, itu lebih baik. Apalagi foto orang-orang soleh, ini lebih berbahaya daripada foto orang biasa. Karena jemaah sekalian, kisah awal terjadinya kesyirikan di muka bumi yang kita sebutkan tadi dalam surat Nuh ayat ke-23, yang membuat patung itu generasi terdahulu, yang menyembah patung itu generasi berikutnya. Jadi sekarang kita membuat gambar rupa orang soleh, mungkin kita nggak menyembah, tapi kita nggak bisa menjamin anak keturunan kita tidak bisa dijerumuskan oleh setan menyembah patung atau gambar-gambar itu. Maka itu yang harus kita pikirkan.
bukan sekedar memikirkan diri kita, tapi anak keturunan kita di masa depan. Jadi ini penjelasan singkat tentang perbedaan pendapat ulama terkait larangan membuat gambar makhluk bernyawa. Kemudian kriteria gambar makhluk bernyawa, beliau nggak mau masuk. Bayangkan di sebuah rumah Nabi yang mulia ada di dalamnya, tapi malaikat Jibril tidak mau masuk. Kenapa? Di depan ada patung, di dalam di kain gorden ada ukiran makhluk bernyawa. Maka malaikat Jibril memerintahkan untuk mencopot kepalanya, lalu beliau baru mau masuk. Dan Nabi SAW juga bersabda, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah. Sesungguhnya para malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada gambar-gambar bernyawa dan ada anjing. Ini diantara yang kita harus waspadai. Rumah kita nggak dimasuki malaikat. Kalau ada hiasan-hiasan, patung-patung atau gambar-gambar makhluk bernyawa. Maksud malaikat di sini kata Imam Nawawi adalah malaikat rahmat yang Allah tugaskan membawa rahmat. Adapun malaikat maut, kalau orang di dalam rumah sudah ajalnya dia tetap masuk. Tapi malaikat yang membawa rahmat dia tidak mau masuk. Termasuk malaikat Jibril, beliau nggak mau masuk. Beliau memerintahkan mencopot atau merusak kepalanya. Maka dia sudah tidak lagi dihukumi gambar bernyawa. Yang kelima, termasuk sikap berlebihan dalam memuliakan orang-orang soleh adalah menganggap sekalian, karena dalam Al-Quran Allah menyuruh kita yang wajib kita ikut sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau ada seorang ulama, seorang kiai, semua ucapannya kita ikuti, maka kita sudah melampaui batas. Padahal ada ucapannya yang jelas-jelas bertentangan dengan satu ayat atau satu hadis. Kita tetap ikuti. Maka jemaah sekalian, ini melampaui batas. Sudah berlebihan. Oleh karena itu, ketahuilah, ulama Islam sepakat tidak ada yang maksum dalam menyampaikan banyak karomah berarti lebih mulia daripada Abu Bakar. Tidak, Abu Bakar lebih mulia. Maka jemaah sekalian, di sini ada faidah juga. Karomah itu Allah berikan tidaklah bermakna orang yang diberi karomah itu berarti lebih mulia daripada yang tidak diberi karomah. Bisa jadi malah sebaliknya. Yang tidak diberi karomah karena imannya sudah kuat. Sedangkan yang diberi karomah imannya masih lemah, sehingga Allah ingin menguatkan imannya. Maka dari itu karomah Umar lebih banyak daripada karomah Abu Bakar, dan karomah tabi'in lebih banyak daripada karomah sahabat. Karena sahabat imannya kuat, sedangkan tabi'in lebih lemah imannya, maka Allah kasih banyak karomah. Jadi jangan kita anggap yang dikasih karomah itu orang sakti. Tidak. Tidak ada orang sakti dalam Islam. Karomah itu bukan kesaktian. Ini juga termasuk berlebihan. Kita meyakini dia wali Allah berarti dia sakti. Itu berlebihan. Karomah itu bukan kesaktian. Karomah itu adalah sesuatu yang Allah perjalankan pada diri seorang hamba, bukan dia yang berbuat. Kalau dia yang berbuat, itu namanya sihir dan perdukunan, bukan karomah. Nah jemaah sekalian,
Umar itu karomanya banyak sekali. Abu Bakar wali Allah yang paling mulia, Umar wali Allah yang paling banyak karomah. Tapi kalau kita baca dalam sejarah, Abu Bakar pernah salah, Umar pernah salah. Umar awalnya seorang kita yakini dia wali Allah, dia orang saleh, lalu kita membenarkan semua ucapannya. Mereka bersalah. Seperti imam yang empat, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Mereka terkadang salah. Makanya imam yang empat ini semua berpesan, kalau kami salah jangan diikuti. Tapi bukan berarti karena mereka salah dalam satu permasalahan lalu kita menjatuhkan mereka. Jadi jemaah sekalian, ketahuilah, ulama Islam sampai pada kata sepakat. Tidak ada yang maksum selain Rasulullah SAW. Tidak ada ucapan seseorang yang kita harus selalu tunduk patuh selain Rasulullah SAW. Kalau kita perlakukan itu kepada selain beliau, maka itu termasuk melampaui batas. Baik. Kemudian yang keenam, termudunillahi. Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan Surat At-Taubah ayat ke-31. Maka beliau pun merasa heran dan bertanya kepada Rasulullah SAW, Inna lasna na'buduhum. Ya Rasulullah, mengapa ayat mengatakan kami, yaitu beliau dahulu sebelum masuk Islam, menyembah ahli ibadah kami, padahal kami tidaklah menyembah mereka. Kami menyembah Nabi Isa, tapi tidak menyembah para ahli ibadah kami. Maka Nabi SAW mengatakan, Alaysa yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimunah wa yuhilluna ma harramallahu fatuhillunah. Bukankah para ahli ibadah kalian atau ahli ilmu kalian, ulama, mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian pun ikut mengharamkan? Atau sebaliknya, menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian pun ikut menghalalkan? Maka kata beliau, aku jawab, bala, betul ya Rasulullah. Qala, maka Nabi SAW mengatakan, fatilka ibadatuhum, itulah yang dimaksud menyembah mereka. Jadi kalau ada seorang ustaz alaihi wa ala alihi wasallam, tapi jemaah sekalian, kalau ada seorang pimpinan misalkan menyuruh anak buahnya minum khamar, mereka pun minum demi taat pemimpin, maka mereka telah melakukan dosa besar. Selama mereka yakin khamar itu tetap haram. Namun kalau pemimpinnya mengatakan khamar itu sudah halal, lalu mereka pun bilang halal, maka mereka telah menyembah pemimpin mereka. Beda ya antara dua hal ini. Dua hal ini berbeda. Seorang yang minum khamar karena mengikuti anjuran orang lain,
maka dia berdosa besar selama dia yakin khamar itu masih haram. Namun seorang yang merubah keyakinannya, khamar itu yang tadinya haram, dia bilang hukumnya halal karena mengikuti orang lain, maka ini bukan sekedar dosa besar, ini adalah dosa yang membatalkan keislaman. Karena sama saja dia sudah menyembah orang itu. Kenapa jemaah sekalian? Sebab yang berhak menghalalkan dan mengharamkan hanya Allah. Jadi bedakan antara melakukan yang haram dan menghalalkan yang haram. Melakukan yang haram adalah perbuatan dosa, tapi menghalalkan yang haram adalah pembatal keislaman, termasuk syirik. Jadi kalau kita ikut-ikutan kepada seseorang, kita anggap dia orang soleh, lalu dia mengejarkan yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, kita pun merubah keyakinan kita demi mengikuti dia, maka sama saja kita telah menyembahnya. Yang ketujuh, termasuk berlebihan dalam memuliakan orang soleh adalah memuji-muji secara berlebihan sampai mendudukan orang soleh itu seperti Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tutruni kama atratin nasara ibn Maryam, fa innama ana abdun faqulu Abdullahi wa rasuluh." Jangan kalian berlebihan memuji aku seperti umat Nasrani memuji Isa putra Maryam. Aku hanyalah seorang hamba. Katakan saja Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ini pujian yang paling disenangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah hamba Allah dan Rasulnya. Jemaah sekalian, beliau mengingatkan ini karena ini pintu syirik dan sudah terjadi. Ada sebuah syair yang hari ini sebagian orang malah menganggap itu sebuah salawat. Padahal itu sebenarnya hanya syair. Dan syair itu pun melampaui batas, yaitu syair Al-Busiri. Dia mengatakan, "Ya akramal khalqi maliman aludhu bihi istiwaq inda huduthil hadithil amim. Fa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmal lauhi wal qalam." Lindungi kita kan? Kemudian lebih parah lagi dia mengatakan, sesungguhnya di antara anugerahmu adalah dunia dan akhiratnya. Ini dia katakan untuk memuji Nabi Muhammad SAW. Padahal di surat Al-Lail ayat ke-13 Allah menegaskan, wa inna lana lal akhirat. Ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah tidak ada yang mengetahui perkara gaib satupun makhluk di langit maupun di bumi kecuali Allah. Kalau kita menganggap ada makhluk yang tahu perkara gaib, maka itu adalah syirik. Itu berlebihan dalam memuliakan orang saleh. Kalau kita meyakini dia wali Allah berarti dia tahu perkara gaib, maka kita sudah berlebihan. Kita telah samakan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam surat Al-A'raf ayat 188 untuk mengatakan, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani yasu. Andai saja aku Muhammad tahu perkara gaib,
Berarti beliau tidak tahu perkara gaib. Andai saja aku tahu perkara gaib, aku hanya memperbanyak kebaikan dan tidak akan ditimpa keburukan. Kenyataannya jemaah sekalian, di perang Uhud, karena Nabi SAW tidak tahu perkara gaib, beliau tidak tahu akan datang serangan kena kepada beliau. Maka gigi beliau pecah dan kepala beliau berdarah di perang Uhud. Karena beliau nggak tahu akan terjadi seperti itu, sehingga beliau nggak bisa menghindar. Nabi saja nggak tahu perkara gaib. Kalau kita meyakini ada makhluk yang tahu perkara gaib selain Allah, maka itu berlebihan. Itu sudah termasuk syirik. Yang kedelapan, termasuk berlebihan terhadap orang soleh adalah menganggap ada orang soleh yang telah sampai derajat hakikat atau makrifat atau sudah jadi wali, sehingga dia lebih tinggi daripada Nabi dan dia sudah tidak wajib menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW. Ini berlebihan, sudah sampai alal alamin. Semua para nabi itu kami muliakan melebihi seluruh makhluk. Para nabi adalah makhluk yang paling mulia, terutama Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kalau kita katakan ada manusia bisa selevel atau bahkan lebih mulia dari para nabi, berarti kita mendustakan ayat ini. Maka itu kekufuran. Kekufuran yang kedua, kalau seorang meyakini jika dia sudah menjadi wali atau sudah sampai derajat hakikat atau sudah tingkat ma'rifat, maka dia tidak wajib lagi mengamalkan syariat. Ini termasuk kekufuran, karena sama saja dia mendustakan Nabi Muhammad SAW diutus kepadanya. Kalau dia mengatakan syariat Nabi tidak lagi berlaku kepadaku karena aku sudah jadi wali. Dan dalam surat Al-A'raf ayat 158 Allah menegaskan, Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'an. Katakan wahai manusia, aku adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Jadi siapapun dia, sesoleh apapun dia harus terikat dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Ini yang ke-8. Yang ke-9, berlebihan terhadap bekas-bekas orang soleh. Contohnya, karena bekas minum orang soleh, kemudian orang-orang berebutan. Itu berlebihan. Yang lebih parah lagi, bekas cuci kakinya, mereka rebutan. Ada lagi yang lebih parah, dia bukan orang soleh, cuma orang terkenal, padahal bukan orang soleh. Lalu mereka rebutan bekas cuci kakinya. Itu berlebihan dan bertentangan dengan akal sehat. Walaupun jemaah sekalian, ini juga sebenarnya termasuk permasalahan. Dan mereka bahkan berobat dengannya. Itu luar biasa. Dengan rambut Nabi Muhammad SAW. Maka sebagian ulama memahami ini berlaku umum untuk semua orang soleh. Tapi sebagian ulama yang lain berpendapat itu khusus Rasulullah SAW. Pendapat yang lebih kuat adalah memperlakukan seperti ini hanya khusus untuk Rasulullah SAW. Buktinya, sahabat tidak memperlakukan itu kepada mencari berkah dari bekas-bekas seseorang. Itu khusus bagi Nabi Muhammad SAW. Syekh Ibn Baz rahimahullah mengatakan, la yajuzu tabarruk bi ahadin ghairi Nabi SAW, la bi wudu'ihi wala bi sya'rihi wala bi irqihi wala bi syai'in min jasadihi. Tidak boleh mencari berkah dari seseorang, dari bekas-bekas seseorang selain Nabi Muhammad SAW. Tidak dari bekas wuduknya, rambutnya, keringatnya, tidak apapun dari jasadnya.
itu hanya khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada dalil mencari berkah dari selain bekas-bekas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita masuk poin yang terakhir, yang ke-10. Termasuk berlebihan kepada orang-orang soleh adalah kita mengagungkan tempat-tempat bersejarah yang terkait dengan orang-orang soleh tersebut. Ya, contohnya karena itu tempat bersejarah orang soleh, kita jauh-jauh pergi ke sana untuk sholat di sana atau untuk beribadah di situ, maka ini termasuk berlebihan. Syekhul Islam dalam kitab beliau Iqtida' Shiratal Mustaqim mengatakan, fa inna ta'zima makanin lam yu'azzimhu asy-syar'u syarrun min ta'zimi zaman lam yu'azzimhu. Sesungguhnya mengagungkan satu tempat yang tidak diagungkan oleh syariat, maka itu lebih buruk dari mengagungkan waktu yang tidak diagungkan oleh syariat. Syekh Ibn Baz rahimahullah mengatakan, la yajuzu lil muslim tatabbu atharil anbiya. Tidak boleh bagi seorang muslim mencari-cari tempat-tempat bersejarahnya para nabi. Beliau mengatakan, innama halaka man kana qablakum bitatabbu'ihim athari anbiya'ihim. Sesungguhnya di antara yang menyebabkan umat sebelum kalian tersesat karena mereka mencari-cari tempat-tempat bersejarah para nabi mereka untuk diagungkan. Sampai jemaah sekalian, ada kaum muslimin yang mampir di satu masjid yang Nabi SAW pernah dalam perjalanan dari Madinah ke Makkah mampir di masjid itu untuk sholat, karena sudah masuk waktu sholat. Nah, ketika Umar bersama kaum muslimin dari Madinah menuju Makkah, belum masuk waktu sholat, lalu ada sebagian umat Islam yang mampir ke masjid itu, dilarang oleh Umar. Kenapa kalian mampir? Belum masuk waktu sholat. Kata mereka, untuk mengikuti Nabi SAW, untuk mengagungkan tempat itu. Maka Umar tetap melarang, karena Nabi SAW tidak menyuruh untuk melakukan hal seperti itu. Sampai kata Syekh, wa qata'a radhiyallahu anhu asy-syajarata allati fil Hudaybiyah allati bui'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tahtaha. Umar radhiyallahu anhu memerintahkan untuk menebang pohon bersejarah, yaitu sebuah pohon di Hudaybiyah yang Nabi SAW pernah dibaiat di bawah pohon itu. Jemaah sekalian, pohon bersejarah ini luar biasa. Bukan hanya ada dalam buku sejarah, ada dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran di surat Al-Fath, Allah mengatakan, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta syajarah. Sungguh Allah telah meridhoi engkau wahai Muhammad, Allah telah meridhoi orang-orang yang beriman yang berbaiat kepadamu di bawah pohon itu. Allah sebut dalam Al-Quran pohon itu. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, la yadkhulun nar ahadun bai'a tahta syajarah. Tidak akan masuk neraka seorang pun yang ikut berbaiat di bawah pohon itu. Jadi ini pohon luar biasa. Ada dalam catatan sejarah, bahkan ada dalam Al-Quran dan hadis. Pohon bersejarah, situs sejarah. Tapi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu
ketika beliau menjadi pemimpin kaum muslimin, beliau memerintahkan untuk menebang pohon itu. Kenapa jemaah sekalian? Lima ra'a ba'dan nas yadhhabuna ilaiha wa, walaupun itu situs sejarah, bedakan. Kita nggak boleh mengagungkan satu tempat melebihi tempat yang lainnya kalau tidak ada dalil yang membedakan. Contoh dalil yang membedakan, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, itu masjid yang beda dengan masjid. Inilah jemaah sekalian 10 pintu kesyirikan dalam bentuk pemuliaan secara berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh yang harus kita hindari agar kita tidak terjerumus dalam dosa kesyirikan. Ini sudah saya singkat, kalau kita rinci bisa lebih panjang lagi, dan mungkin masih ada yang luput saya sebutkan. Ini yang bisa saya kumpulkan dari berbagai kitab-kitab para ulama. Semoga bermanfaat. Masih ada waktu untuk tanya jawab? Masih ada berapa menit? Silakan. Baik. Ini pertanyaan bagus dan sering disalahpahami oleh sebagian orang. Tentang Masjid Nabawi yang hari ini secara fisik kita melihat ada kuburan Nabi Muhammad SAW di dalamnya. Lalu kemudian oleh sebagian orang dijadikan alasan, berarti boleh dong beribadah di masjid yang ada kuburan, atau beribadah di kuburan walaupun tidak ada masjid, atau bahkan mengubur di masjid. Maka jemaah sekalian, ini tidak boleh. Sebagai jawaban dari ungkapan ini ada beberapa jawaban. Yang pertama, yang menjadikan kuburan Nabi Muhammad SAW terkurung dengan Masjid Nabawi itu kan bukan Nabi, bahkan bukan pula para sahabat beliau. Ini terjadi sudah di masa tabi'in, penguasanya di masa tabi'in, penguasa di masa itu yang memasukkan kuburan Nabi SAW sampai terkurung dengan Masjid Nabawi. Nah sekarang, pantaskah perbuatan orang biasa kita jadikan hujjah, kita jadikan alasan untuk menentang hadis-hadis yang begitu banyak tadi, yang belum saya sebutkan masih banyak lagi, yang dengan jelas melarang kita beribadah di kuburan atau mengubur di masjid, atau menjadikan kuburan atau menjadikan masjid di kuburan. Kan nggak pantas. Perbuatan manusia biasa kita pegang untuk menentang hadis-hadis yang begitu banyak. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, sampai hari ini pun kuburan Nabi Muhammad SAW bukan di masjid, masih di rumah beliau. Walaupun secara fisik dia terkurung dengan masjid, tapi masjid ada di sekitarnya. Kuburan dan masjid adalah dua area berbeda. Buktinya apa? Tidak ada wakaf tanah kuburan itu untuk masjid. Masjid itu kan semuanya tanah wakaf. Kalau itu tanah wakaf untuk masjid, nggak boleh dijadikan kuburan. Kalau itu tanah wakaf untuk kuburan, nggak boleh dijadikan masjid. Dan
kuburan Nabi SAW adalah rumah beliau, tidak pernah diwakafkan untuk Masjid Nabawi. Nah jemaah sekalian, sebenarnya kuburan Baqi yang ada di samping Masjid Nabawi itu pun sama, mirip dengan kuburan Nabi SAW. Kuburan Baqi itu dulu posisinya jauh daripada Masjid Nabawi, sekarang sudah berdampingan. Dulu jauh, sekarang sudah berdampingan. Walaupun berdampingan persis, tapi ini dua area berbeda. Dua area berbeda, maka tidak ada masalah. Hari ini pun di masjid kita ini misalkan ada kuburan di samping, kalau itu memang kompleks kuburan, mungkin dulu berjauhan karena makin banyak orang dikubur, makin hari makin dekat ke masjid. Tidak ada masalah. Itu tidak ada masalah. Begitulah kuburan Nabi Muhammad SAW. Dia berdampingan dengan masjid. Dia di area tersendiri. Rumah beliau itu bukan bagian dari masjid. Jawaban yang kita pilih masjid lain, padahal kita sudah ada di Madinah, rugilah kita. Tidak dapat pahala seperti 1000 sholat di masjid lain. Jadi ini paling tidak 3 jawaban bagi orang yang menjadikan kuburan Nabi SAW yang bagi orang yang belum sempat menyolatkan sebelum dikuburkan. Ini satu-satunya yang dibolehkan. Kenapa? Karena ada dalilnya. Jadi ada seorang wanita yang biasa membantu di masjid Nabi SAW. Nabi tidak mengetahui beliau sudah wafat sampai sebulan lamanya. Barulah Nabi mengetahui, maka beliau datang di kuburannya dan mensolatkannya. Maka ini boleh. Jadi kalau misalkan kita datang keluarga kita yang wafat atau teman kita belum sempat kita solatkan, dia sudah terlanjur dikuburkan, maka tidak mengapa kita pergi solat di kuburannya. Ini boleh, satu-satunya solat yang dibolehkan di kuburan karena ada dalilnya. Adapun selain itu dilarang keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Sudah cukup? Masih ada waktu untuk saya bertanya? Boleh. Sekarang saya yang bertanya, karena ada hadiah ini. Ada hadiah. Pertanyaan yang pertama. Lima bentuk larangan Nabi SAW terhadap perlakuan kita terhadap kuburan. Dari 5 larangan ini kita bisa bagi 2. Apa pembagian 2 itu? Silakan. Larangan berlebihan dan larangan meremehkan kuburan. Masya Allah. Tafadhal akhi. Silakan, pilih saja. Tadi kita sebutkan dalam pendapat mazhab Syafi'i, membangun kuburan bisa makruh, bisa haram. Kapan makruh, kapan haram? Silakan. Masya Allah, ahsantah, barakallahu fiik. Tafadhal akhi. Ini masih ada beberapa hadiahnya. Insya Allah kita bagi di pertemuan yang akan datang. Cuma saya ada titipan, ini ada buku khusus katanya untuk bapak-bapak polisi ini. Ini buku bagus nih. Menangkal ideologi radikal. Ya. Penulisnya adalah salah seorang ustadz kita, Ustadz Zainal Abidin bin Syamsuddin. Silakan Pak. Hanya ada 3 ini, mungkin bisa dibagi. Ya.
Ya, barakallahu fiik. Itu buku bagus, mudah-mudahan satu saat bisa kita bedah di sini. Ya. Walhamdulillah, ini yang bisa kita bahas di kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم.